Good morning, selamat pagi saudara. Hari ini saya akan bicara tentang persembahan terbaik. Ya. Saudara, memberi persembahan itu adalah bagian ibadah yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki setiap orang untuk datang ke hadirat-Nya tidak dengan tangan kosong. Ya. Keluaran pasal 23 ayat 15b dan juga Keluaran pasal 34 ayat 20b mengatakan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadirat-Ku dengan tangan hampa. Ya. Bahkan di dalam Ulangan 16 ayat 16b mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Saudara, berkali-kali Tuhan mengulang kembali peringatan ini supaya kita betul-betul diingatkan bahwa datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu tidak boleh dengan tangan hampa. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ada sesuatu yang harus kita bawa kepada Tuhan setiap kali kita beribadah, setiap kali kita masuk ke hadirat-Nya. Ada yang kita bawa ke hadirat Tuhan. Ini jelas bukan bicara tentang materi saja, lebih daripada sekedar materi. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada jemaat semua supaya kita ini betul-betul menjaga hati. Karena beribadah kepada Tuhan itu sangat sensitif banget urusan hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan gak pernah lihat performance kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu hati ini betul-betul harus dijaga baik-baik, supaya hati kita ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, karena persembahan ini begitu pentingnya, sekali lagi saya ulangi bahwa persembahan ini tidak bicara soal materi saja, tapi lebih daripada itu. Persembahan hati, persembahan waktu, persembahan tenaga, semua yang kita bisa lakukan, itu harus merupakan sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus. Karena itu Tuhan mengatur urusan persembahan ini dengan sangat detail. Kalau sudah baca 5 kitab pertama di perjanjian Lama, itu bicara banyak tentang hal ini. Ya. Kenapa begitu, saudara? Kenapa persembahan ini begitu penting? Karena eksistensi Tuhan itu mulia, berkuasa. Dia berhak dan layak untuk menerima persembahan terbaik itu. Ya. Karena itu pagi hari ini kita akan bahas apa dan bagaimana persembahan terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mari kita baca kitab Lukas pasal yang ke-21. Kita baca Lukas 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lebih dulu. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. NIV mengatakan 2 very small copper coin. Ayat yang ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, NIV mengatakan out of their wealth, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, apa persembahan terbaik itu? Persembahan terbaik yang pertama, tidak berasal dari kelimpahan kita. Apa maksudnya? Nanti kita bahas. Sebelum kita bahas lebih detail, saya ingin mengajak kita mendalami prinsip memberi yang terbaik ini dengan melihat bagian Alkitab yang relevan dengan Lukas 21 ini.
yaitu dari Markus 12 ayat 41 dan 44. Saya nggak akan baca semua, tapi saya akan baca beberapa bagian karena prinsipnya sama, tapi saya ingin mendetail beberapa bagian supaya kita ngerti bahwa ini satu hal yang penting. Apa yang dibahas oleh Tuhan Yesus waktu ini ini adalah sesuatu yang kelihatan, kebetulan kelihatan, yaitu bicara tentang persembahan secara materi yang Tuhan Yesus lihat ketika dia ada di Bait Allah. Markus 12 ayat 43 dikatakan demikian, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Saudara, kelihatan sekali bahwa pelajaran tentang memberi ini ditujukan kepada murid-muridnya. Berarti ditujukan kepada orang percaya. Dengan kata lain, banyak orang percaya yang sudah jadi murid Yesus, tapi masih perlu belajar soal memberi persembahan yang terbaik ini. Mungkin mereka sudah memberi persembahan kepada Tuhan, tapi mungkin masih belum yang terbaik. Karena itu Tuhan perlu memberikan pelajaran, pengajaran tentang memberi yang terbaik ini. Saudara, kalau kita bicara tentang hal ini, bukankah ini relevan bagi kita semua? Betul nggak? Kita ini orang-orang percaya, kita ini murid-murid Yesus. Ya. Jadi jelas pelajaran tentang memberi ini juga relevan buat saudara dan saya. Amin. Ya. Up to date, masih up to date untuk kita semua pada hari ini. Ayat 41 mengatakan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Di dalam Lukas pasal 21 tadi tidak disebutkan ini, tapi dalam Markus 12 ayat 41 disebutkan orang-orang kaya itu memberi jumlah yang besar. Tuhan jelas tidak mempersoalkan nilai materi persembahan mereka. Karena cuma disebutkan jumlah yang besar, nggak disebutkan berapa besarnya, berapa jumlahnya, enggak. Tuhan tidak mempersoalkan urusan nilai materi ini. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati mereka yang memberikan persembahan, dan yang urusan hati ini dilihat oleh Tuhan. Karena itu persembahan terbaik ini lahir atau diberikan dari hati yang terbaik. Saudara perlu tahu ini. Karena itu di dalam Markus pasal 12 ini disinggung urusan jumlah yang besar. Menarik sekali saudara. Rupanya nilai materi persembahan orang-orang kaya ini betul-betul besar. Karena jumlahnya besar, nilai materinya. Tapi rupanya nilai rohaninya kecil. Kenapa? Karena persembahan ini adalah bagian dari kelimpahan mereka. Dikatakan di situ bahwa mereka memberi dari kelimpahannya. Artinya persembahan ini adalah bagian dari kelimpahan mereka. Meskipun persembahan ini nilai materinya besar, tapi kelimpahan mereka yang mereka miliki, nilai materinya jauh lebih besar. Nah ini jadi persoalan saudara ya, karena ini urusan hati. Saya katakan ini urusan hati. Yang kita bahas pagi hari ini betul-betul urusan hati, bukan urusan materinya. Ketika memberi persembahan, hati orang-orang kaya ini mungkin didasarkan pada pemikiran begini. Tenang, biar gua kasih sebesar apapun, sebesar ini pun, gua nggak bakal kekurangan. Sebab duit gua masih banyak. Mereka memberi dengan hati yang tanpa terganggu. Ya, nanti saudara akan ngerti maksudnya apa. Hati yang terganggu ketika memberi itu. Ya. Kenapa? Karena cadangan devisa mereka masih banyak. Ya. Mereka masih punya duit berlimpah, memberi besar pun nggak masalah.
Katakanlah misalnya punya $1 juta, memberi $100.000 pun masih punya $900.000. Kira-kira gitu. Gak terganggu, karena apa? Masih cukup. Gitu ya. Hatinya tidak terganggu. Ya. Hati masih merasa aman, ya. Bukan karena beriman, bukan karena percaya bahwa Tuhan akan mencukupi mereka, tidak, tetapi karena duit mereka masih banyak. Nangkep nggak, saudara ya? Ini yang Tuhan katakan, bahwa mereka memberi dari kelimpahannya. Menarik banget, saudara. Artinya hati mereka ini, pemberian mereka ini lahir atau berasal dari kelimpahan mereka, dari kekayaan mereka, dari apa yang mereka miliki. Memang urusan hati ini tidak ada yang tahu, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menyinggung urusan persembahan ini dan bicara bahwa persembahan janda miskin ini lebih besar dari persembahan orang-orang kaya tadi, saya percaya Yesus tahu hati mereka. Amin. Ya. Dia tahu hati mereka, sehingga dia dengan tegas dia mengatakan mereka memberi dari kelimpahannya. Ya, menarik sekali, saudara. Ya, menarik banget. Saudara pernah enggak ketika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi kepada Tuhan, entah itu memberi kepada gereja, memberi kepada pekerjaan misi, memberi untuk pelayanan dan sebagainya, ada suara yang berkata, sayang pemberian ini begitu besar. Padahal Tuhan menggerakkan sesuatu nilai yang cukup besar. Ada suara yang mengatakan, sayang, ini besar loh ini, gitu ya. Kalau kamu sendiri nggak cukup gimana? Kalau kamu sendiri butuh gimana? Ya. Udah, jangan banyak-banyak, cukup sedikit aja, yang penting kamu memberi. Ada lagi suara yang mengatakan, yang mau kamu beri itu enggak kekurangan kok, duitnya cukup kok, itu ya, ada kok, dia punya duit. Saudara, suara-suara seperti ini adalah suara dari kedagingan kita. Kadang-kadang suara seperti ini berasal dari setan, dari kuasa-kuasa jahat, yang mencoba menarik kita dari ketaatan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan kepada saudara untuk memberi dalam jumlah tertentu, maka ketika saudara menolak suara Tuhan ini, menolak apa yang digerakkan oleh Tuhan di dalam hati saudara ini, akhirnya kita nggak taat. Tuhan suruh kita kasih 1.000, kita kasih 100, kira-kira gitu ya. Sudah ngasih nggak? Sudah. 100 lumayan, kan gitu ya, daripada nggak ngasih sama sekali. Tapi kita lupa bahwa itu adalah sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Dan pada dasarnya kedagingan ini selalu akan berbicara seperti itu. Selalu menarik kita untuk tidak mentaati Tuhan. Itu kedagingan. Dengan cara memberikan rasionalisasi, membuat seolah-olah otak kita ini memikirkan sesuatu logika yang rasional sekali, yang bisa diterima oleh akal manusia. Oh, yang mau diberi cukup kok, enggak kekurangan kok, punya duit kok, gitu ya. Gereja duitnya banyak, gitu ya. Pelayanan cukup kok uangnya, dan sebagainya. Seolah-olah rasionalisasi kita tuh membenarkan ketidaktaatan kita. Tapi lupa, apapun bentuknya rasionalisasi tadi itu, tapi yang pasti kita sudah tidak mentaati Tuhan. Ini saudara perlu sadari. Ya. Karena itu pagi hari ini saya ingin bahas betul-betul supaya kita ngerti maksudnya. Kenapa Tuhan itu membahas urusan persembahan ini.
Sekali lagi saya katakan, ini bukan urusan materi, lebih daripada sekedar materi. Tapi adalah ketaatan kepada Tuhan. Ini penting. Tahun 1990, waktu itu istri saya masih hamil besar. Anak saya yang bungsu, hamil besar. Tapi panggilan pelayanan mengharuskan saya berangkat ke Papua. Tahun zaman itu, 1990 itu, Irian atau Papua itu bukan seperti hari ini. Itu satu pelayanan yang berat sekali karena saya harus masuk ke pedalaman. Keadaan security, keamanan politik maupun keamanan apapun juga bentuknya di Papua waktu itu sangat rawan sekali. Saya mengalami hampir mati dibunuh di Papua, tapi nanti saya akan ceritakan di lain kesempatan. Tapi yang mau saya ceritakan di sini, ketika saya mau berangkat, uang yang sedianya untuk persiapan saya bagi istri saya melahirkan itu, Tuhan bilang sama saya, bawa uang itu. Logika saya, loh Tuhan, uang ini kan buat nanti istri saya melahirkan, dia sudah hamil tua, saudara. Kemungkinan besar ketika saya ada Irian, dia melahirkan, saya bilang. Kan buat persiapan dia, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pak, enggak, ambil uang itu, bawa uang itu. Untuk kamu pakai nanti persembahan di Papua. Tapi Tuhan enggak memberikan detailnya, saya enggak tahu. Saya bergumul. Satu pihak untuk istri melahirkan, satu pihak Tuhan ngomong suruh bawa. Akhirnya saya putuskan, daripada saya berangkat tidak damai sejahtera, lebih baik saya berangkat dengan mentaati Tuhan. Saya bawa, saudara. Saya nggak ngerti Tuhan mau suruh saya kasih ke siapa, pokoknya saya bawa. Uang itu saya bawa. Sampai di Papua, saya bicara sebagai pembicara, selesai seminar selama 1 minggu di sana, kemudian saya diminta untuk masuk ke Wamena. Dari 400 sekian hamba Tuhan waktu itu yang berkumpul di Papua, yang mengadakan seminar hanya 2 orang yang akhirnya berangkat ke Wamena. Saya bersama seorang hamba Tuhan lain yang berasal dari Bandung. Sampai ke Wamena, saya bersama satu keluarga hamba Tuhan yang punya panti asuhan di Wamena sana. Saudara jangan bayangkan panti asuhan itu seperti panti asuhan di Surabaya atau di Jakarta ya. Panti asuhan di Wamena itu sangat menyedihkan sekali. Ya. Mereka selalu berpikir besok apa makan. Jadi artinya besok makan atau enggak masih belum tahu gitu ya. Sangat kasihan sekali. Tapi saya belajar untuk mentaati Tuhan. Saya berangkat ke sana, terus saya diminta nginep di rumah hamba Tuhan ini, yang punya panti asuhan ini. Lalu ketika kami makan malam, ada cucunya hamba Tuhan ini tanya sama omanya. Tanya, "Oma, mana hadiahku?" Katanya. Saya nggak ngerti itu. Rupanya hari itu si cucu ini ulang tahun. Dan si oma sudah berjanji sama si cucu untuk membawakan hadiah dari Jayapura pulang ke Wamena mau kasih hadiah. Makanya si cucu dengan polos tanya di muka semua orang, "Mana hadiahku?" katanya. "Aku kan ulang tahun," katanya. Omanya nggak bisa jawab, saudara. Berkali-kali cucunya tanya, "Mana hadiahku, Oma? Mana hadiahku?" Jadi sambil makan, kita sambil makan si anak ini terus tanya, "Mana, Oma? Hadiahku mana?" katanya. Omanya nggak bisa jawab. Akhirnya suaminya yang jawab. Gini, tadi waktu Oma sama Opa ada di Jayapura, waktu hari terakhir seminar dikatakan, panitia bilang masih ada kekurangan biaya sekian. Jadi terus Oma tergerak memberikan uangnya semua ke panitia. Jadi uang yang mestinya dipakai buat kasih hadiah kamu, habis katanya, saudara. Saya masih ingat hari ini, wajah si cucu ini bagaimana, saudara bayangin ya. Omanya sudah pergi selama seminggu ditunggu, dia sambil menanti-nanti, sambil happy, kan anak kecil gitu saudara ya. Kalau udah dijanjiin sama orang tuanya,
untuk dikasih hadiah, wah dia akan tunggu habis-habisan, pagi siang malam dia tunggu. Tapi ternyata ketika itu diceritakan oleh opanya bahwa duitnya sudah habis dikasihkan ke panitia seminar karena kekurangan uang. Waktu itu dia tidak bisa ngomong apa-apa, tapi dari wajahnya saya sudah bisa melihat betapa anak ini sangat kecewa. Tidak ngomong apa-apa, nggak nangis, nggak ngomong apa-apa. Dan saat itu juga Tuhan bicara dalam hati saya. Kasihkan uangmu ke dia, ke hamba Tuhan ini. Saya baru ngerti, saya ambil. Bentar-bentar saya bilang, saya masuk ke kamar, saya ambil bungkusan, saya kasih. Ketika hamba Tuhan ini menerima bungkusan saya, tangannya redek, saudara. Tangannya gemeter, saya lihat betul. Lalu dia tanya, Pak, boleh saya buka di sini? Oh boleh, saya bilang, silakan. Dibuka, dihitung sama dia. Dia nangis, dia teriak, Tuhan kau luar biasa. Ternyata jumlah yang dia berikan di Jayapura kepada panitia seminar ini persis jumlahnya sama seperti apa yang saya berikan kepada dia hari itu. Saya bilang, nak, ngomong sama cucunya, Tuhan sudah kirim buat hadiah kamu ya, nanti Oma belikan. Saudara, coba lihat ya. Tuhan itu selalu punya purpose, selalu punya tujuan. Tidak akan pernah dia suruh kita melakukan sesuatu yang tanpa tujuan. Nampaknya nggak masuk akal. Kalau saudara jadi saya, mungkin saudara nggak akan bawa, mungkin ya. Karena itu duit butuh buat lahirnya anak saya yang bungsu. Tapi Tuhan suruh saya bawa, ya sudah saya bawa. Hebatnya Tuhan. Ternyata untuk kepentingan anak kecil di Wamena, di pelosok pedalaman Papua, Tuhan harus kirim satu orang dari Surabaya jauh-jauh ke sana. Sudah tiket dari Surabaya ke Wamena itu, ke Jayapura sampai ke Wamena itu lebih mahal daripada tiket waktu itu, daripada tiket Surabaya Eropa pulang pergi. Mahal banget, saudara. Tapi itulah Tuhan. Bagi Tuhan, nilai materi itu tidak ada artinya. Karena Tuhan tidak butuh nilai materinya. Tapi Tuhan mau nilai ketaatannya, nilai rohaninya. Ini yang saudara mesti ingat. Jadi ketika saudara diperintah Tuhan atau digerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu, taati saja Tuhan. Saya nggak ingat bagaimana cara Tuhan mengembalikan uang saya buat menutup biaya kelahiran anak bungsu saya. Tapi yang saya ingat, saya nggak pernah kekurangan sampai hari ini. Amin. Berarti meskipun uang itu sudah saya bawa, saya kasihkan ke hamba Tuhan yang ada di Wamena sana, tapi jelas kebutuhan saya untuk anak saya lahir itu sudah disediakan Tuhan. Saya lupa waktu itu bagaimana caranya Tuhan menyediakan. Tapi jelas saya tidak berkekurangan. Amin. Indah, saudara. Ketika saudara mentaati Tuhan, nilai rohani ketaatan ini sangat penting. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, taat dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ini cara Tuhan membuat hidup rohani kita itu progresif, saudara. Naik terus. Ulangan pasal 28 mengatakan, kamu akan naik terus. Tidak pernah turun. Jadi cara Tuhan membawa hidup kita progresif itu bukan naik turun gini. Saya pernah dengar hamba Tuhan yang menceritakan naik turun begini, tapi resultantenya yang penting naik. Katanya, enggak. Saya nggak percaya itu, saudara. Kalau Alkitab berkata Tuhan akan membawa kita naik terus, ya naik, enggak ada turunnya gitu. Kira-kira saudara ngerti ya? Naik ya naik, meskipun naiknya pelan, tapi naik. Enggak ada kata turun di situ, enggak ada. Dan ini cara Tuhan membuat hidup kita progresif. Baik nilai rohani maupun nilai materi dari kehidupan kita progresif. Jadi belajarlah saudara mentaati Tuhan, supaya kita tuh mengalami betul-betul
kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita ini tidak taat sehingga tidak mengalami grafik yang progresif, yang naik, terus kita tanya sama Tuhan, nyalain Tuhan. Saudara, ini cara Tuhan. Karena Tuhan sangat menghargai ketaatan ini. Sampai di sini mungkin kita masih melihat dari sisi orang kaya ini. Tadi sudah saya katakan, Tuhan Yesus mengatakan mereka memberi dari kekayaan mereka. Artinya hati mereka itu bukan dalam memberi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi pertimbangan mereka tuh ketika memberi, gua masih punya. Gitu ya saudara ya. Memberi dari kelimpahannya, memberi dari kekayaannya. Ini yang menjadi sumber dari pemberian ini. Meskipun jumlahnya besar, Tuhan berkata jumlahnya besar. Orang kaya ini memberi dalam jumlah yang besar. Tapi bagi mata Tuhan, dikatakan pemberian janda yang cuma 2 peser ini, lebih besar. Bayangin saudara ya. Kalau di mata Tuhan, pemberian yang 2 peser ini lebih besar. Bayangin, betapa ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada nilainya. Nilai ketaatan, nilai rohani jauh lebih penting daripada nilai materi. Saudara masukkan ini baik-baik dalam hati saudara, supaya saudara ngerti prinsipnya. Ketika kita taat untuk sesuatu yang Tuhan gerakkan, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dunia ini ngerti, tanggung jawab yang lebih besar itu selalu disertai fasilitas yang lebih besar. Betul nggak? Ya. Ketika saudara diberi tanggung jawab sebagai salesman, tanggung jawab saudara, fasilitas saudara sebagai salesman. Tapi ketika saudara diberi tanggung jawab sebagai direktur, maka fasilitas saudara juga sebagai direktur. Nggak mungkin saudara diangkat menjadi direktur, fasilitas gaji saudara kayak salesman, nggak mungkin. Karena makin tinggi tanggung jawabnya, makin besar fasilitasnya. Ya, itu yang dimasukkan Tuhan. Ketika saudara mentaati Tuhan, saudara diangkat naik sama Tuhan. Saudara akan mengalami proses grafik yang progresif naik. Ketika saudara naik, ketika saudara diangkat naik sama Tuhan, percaya, fasilitas saudara lebih besar, makin besar. Amin. Karena itu marilah kita belajar untuk mentaati Tuhan. Keluar dari hati. Persembahan kita itu mesti keluar dari hati. Bukan keluar dari kelimpahan. Ya. Kalau keluar dari kelimpahan, saudara ingat toh tadi, orang-orang kaya tadi itu. Dia memberi dari kelimpahannya. Out of their wealth. NIV berkata, out of their wealth. Tapi biarlah kita belajar keluar dari hati. Keluar dari ketaatan kepada Tuhan. Keluar dari cinta kepada Tuhan. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini merupakan peringatan dari Tuhan agar kita tuh menjaga hati. Supaya hati kita ini dipenuhi dengan ketaatan kepada Tuhan. Bukan dipenuhi dengan mamon. Bukan dengan harta kekayaan kita. Tuhan pernah mengingatkan urusan ini ketika bangsa Israel akan dibawa masuk ke Kanaan. Dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Tuhan berkata demikian, Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak. Saudara perhatikan nih, bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak.
progresif ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Perhatikan di sini. Tuhan berkata, jangan kau katakan dalam hatimu. Mungkin tidak keluar di mulut, tapi ini urusan hati tadi yang saya katakan. Ya. Tuhan itu selalu peka, sensitif urusan hati ini, saudara. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, ini peringatan Tuhan kepada orang Israel ketika dia akan dibawa masuk ke Kanaan. Dan saya percaya peringatan ini pun juga masih relevan buat kita. Amin. Masih relevan buat kita. Masih up to date sampai hari ini. Ya. Peringatan supaya kita menjaga hati agar tetap melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada berkatnya Tuhan. Bukan melekat pada kelimpahan tadi ya. Saudara ingat-ingat ini. Ya. Jangan sampai ketika kita pas-pasan hati kita melekat pada Tuhan, tapi ketika diberkati dengan melimpah, hati kita melekat kepada berkatnya Tuhan. Jangan sampai berubah, saudara ya. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Ketika dulu waktu masih miskin, ketika waktu masih pas-pasan, hatinya 100% buat Tuhan. Tapi ketika makin bertambah banyak, ketika diberkati bertambah banyak, deposito makin banyak, rumah makin banyak, kira-kira gitu ya. Duit makin banyak, properti makin banyak, terus hatinya mulai bercabang. Enggak 100% lagi buat Tuhan. Saudara mesti hati-hati. Amin. Jadi persembahan yang terbaik adalah ekspresi dari hati yang melekat kepada Tuhan. Bukan hati yang melekat kepada kelimpahan. Ini hati-hati, saudara. Meskipun jumlah pemberian orang kaya ini besar, dikatakan dalam Markus 12 ayat 41 tadi, dikatakan jumlahnya besar, tapi Tuhan nilai kecil. Tidak besar. Dan saudara tahu apa yang diberkati Tuhan? Ketaatan kita. Ini yang menjadi tolok ukur dari berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Setia dalam perkara kecil, maka Dia akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Artinya ketaatan kita itu yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Urusan hati kita mesti lulus di hadapan Tuhan. Jadi persembahan terbaik itu yang pertama tidak keluar atau tidak berasal dari kelimpahan. Karena itu menunjukkan hati kita ada di mana. Hati kita tuh melekat kepada apa? Kepada kelimpahan. Karena itu Tuhan berkata, pemberian orang-orang kaya ini berasal dari kelimpahannya. Bukan berasal dari ketaatannya. Ya, menarik, saudara. Yang kedua, sekarang kita bahas. Persembahan terbaik berasal dari iman yang mengalahkan fakta atau realitas terhadap kekurangan kita. Ya. Ayat 42 dari Markus pasal 12. Dikatakan di situ pemberian janda miskin ini 2 peser. Saudara ingat ya kata-kata bahasa Indonesia, gua nggak punya duit sepeser pun. Ya ingat ya, ini kata yang sama saudara ya. Cuma ini dikatakan 2 peser. 2 very small copper coin dalam bahasa Inggrisnya. 2 koin yang paling kecil. Menurut tafsiran, 2 peser ini adalah nilai upah seseorang ketika dia bekerja cuma 15 menit. Saudara ingat pada waktu itu standarnya gaji 1 hari 1 dinar. Jadi 2 peser ini, atau dikatakan di sini 1 duit, ayat 42 mengatakan 1 duit, yaitu 1 duit. Saya nggak tahu duit, 1 duit ini apa standarnya gimana, tapi standarnya a
few cents, kira-kira gitu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a few cents, beberapa sen. NIV mengatakan worth only a few cents, beberapa sen. Gaji yang cuma kerja 15 menit. Mana ada gaji 15 menit? Ya. Dari sini kita ngerti bahwa janda miskin ini tidak punya pekerjaan tetap, saudara. Pekerjaannya casual, pekerjaan tidak tetap. Kalau ada kerja, kalau nggak ada kerja, nggak ada kerjaan gitu. Kerjanya nggak tetap. Jadi karena itu ayat yang ke-44 kita perhatikan lagi di sini. Dikatakan janda miskin ini memberi dari kekurangannya. NIV mengatakan out of her poverty. She put in everything. Dia berikan semua, total. Bahasa Indonesia dikatakan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. NIV mengatakan all she had to live on. Apa yang dia punya untuk hidup, dikasihkan semua. Saudara lihat ya, beda sekali Tuhan Yesus ngomong orang kaya tadi memberi dari kelimpahannya, dari harta yang miliknya. Tapi janda miskin ini memberi dari apa yang dia punya untuk hidup, dikasihkan semua. Memberi dari hatinya. Semua yang dia miliki, semua yang dia bisa pakai untuk hidup tanpa ada cadangan untuk hari esok. Nah, si janda miskin ini pasti bergumul. Kalau tadi saya berikan gambaran tentang pergumulan orang yang biasanya memberi, tapi janda miskin ini mungkin pergumulannya agak beda dikit. Dia mungkin akan berpikir, kalau gua kasih semua, terus gua makan apa gitu ya. Karena ini semua yang dia punya, semua yang dia bisa pakai untuk hidup hari itu, everything. Tapi kemudian pergumulan janda miskin ini akhirnya berakhir dengan kata-kata seperti ini. Gak apa-apa dah, karena Tuhan suruh, gua kasih. Saudara kayak tadi, ibu pendeta yang di Wamena tadi. Saya tahu mereka hidup mereka yang ada di Wamena sana saat itu tidak berkecukupan, bahkan berkekurangan. Dia memelihara 30 anak asuh dari panti asuhan. Itu besok makan apa masih belum tahu, saudara. Hidup dengan iman. Tapi nilai yang dia berani berikan di Jayapura untuk panitia seminar, itu amazing. Ya. Amazing. Itu jumlah besar sekali buat dia. Tapi itulah ketaatan. Janda miskin ini akan berkata, enggak apa-apa dah, karena Tuhan suruh, saya kasih semua. Karena saya percaya Tuhan pasti bisa memelihara saya. Sudah lihat ya, bedanya di mana sama orang kaya ini. Orang kaya itu memberikan dari kelimpahannya, dari duit yang dia miliki. Janda miskin ini memberi dari iman dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa memelihara dia. Tuhan bisa mencukupi dia. Karena itu dia berani berikan semua. Wow, dahsyat ya. Dengan kata-kata simpel, memberi yang terbaik itu bukan dari apa yang kita berikan. Kira-kira gitu ya. Kalau saya bisa menerjemahkan dengan bahasa bebas, bahwa pemberian terbaik itu bukan urusan berapa banyak yang kita berikan, tapi berapa banyak yang belum kita berikan. Ya. Dan si janda miskin ini lulus, saudara. Dia berhasil memberikan persembahan terbaik, karena dia berikan semua. Dia berikan semua. Semua yang Tuhan gerakkan dia, semua yang Tuhan suruh dia lakukan, dia berikan semua. Saudara ingat bandingkan dengan Abraham. Anaknya cuma satu-satunya anaknya disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara, kadang-kadang
Tuhan itu menguji kita tuh sampai kepada batas limit kita, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, ujian terhadap Abraham, ujian ketaatan terhadap Abraham itu mungkin masih lebih berat dibandingkan ujian ketaatan kepada si janda miskin ini. Tapi saya percaya kita semua mengalami ujian ketaatan yang sama, meskipun bentuknya beda. Ketika Tuhan menggerakkan hati janda miskin untuk memberikan yang terbaik, ia berikan hidupnya, seluruh hidupnya tanpa reserve. Karena dia percaya Tuhan mampu memelihara dia. Ini bicara tentang motivasi dan sikap hati ketika memberi. Oh, ini jauh lebih penting, saudara, ya, dari jumlah pemberian kita. Nah, sekarang saya mau ngetes saudara. Kalau pada waktu itu kan dia berikan 2 peser, betul enggak? Katakanlah 2 koin. Andai kata pada waktu janda miskin ini berikan cuma 1 koin. 1 koinnya buat reserve dia. Boleh enggak? Boleh ya? Betul? Boleh. Memang boleh, enggak ada yang enggak boleh. Boleh. 1 peser, dia bilang, Tuhan saya cuma punya 2 peser. 1 tak kasih sama kamu ya, 1 buat saya makan, buat saya hidup. Oke Tuhan, cengli ya Tuhan, kasih. Pertanyaan saya kedua, kalau tadi jawaban saudara boleh, pertanyaan saya kedua, kira-kira Tuhan puji janda miskin ini apa enggak? Dipuji apa enggak? Siapa yang bilang dipuji? Siapa yang bilang enggak? Ya, saya setuju. Tidak bakal dipuji, saudara. Kenapa? Tuhan nyuruhnya 2 kok. Tuhan nyuruh 2 dikasih 1 kan kita bilang, lumayan toh. Cuma punya 2 dikasih 1 kan 50%. Kan lumayan toh, orang tuh akan berkata lumayan. Ciami ini orang. Cuma punya 2 dikasihkan 1. Tapi saya percaya Tuhan gak akan puji. Karena dia nggak taat. Tuhan suruhnya kasih 2 ya 2. Kadang-kadang kita ini kalahnya di situ, saudara. Ketidaktaatan kita di situ. Kita ini lebih percaya pada logika rasionalisasi kita daripada apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita. Tadi itu, logika kita berkata kan lumayan, punya 2 kasih 1, lumayan. Tuhan suruh saya kasih 100, tak kasih 50 kan lumayan. Wong yang lain biasanya kasih 10 kok. Saya kasih 50 kan lumayan. Saudara, di hadapan Tuhan itu enggak berlaku. Ingat ya, Tuhan itu Allah yang berkuasa. Pencipta kita, pencipta semesta alam. Tuhan yang maha mulia, maha kuasa, maha agung, maha segalanya. Dan dia yang kita worship, yang kita sembah. Lah kalau kita sembah dia terus nggak kita taati, kita ini mau ngomong apa, saudara? Hati si janda miskin ini bukan melekat pada apa yang dia miliki, tidak. Beda sama orang kaya tadi. Tapi dia melekat pada iman percaya dia kepada Tuhan. Yang dia yakini pasti bisa memelihara dia. Ya. Dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan hati ketika orang kaya ini memberi dengan si janda miskin ini memberi. Saya ingin bacakan beberapa ayat dari Imamat 27 ayat 30 supaya kita ngerti prinsipnya. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi pada prinsipnya semua milik kita itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kita.
Imamat 27 ayat 30 ini cuma bicara tentang persembahan persepuluhan. Dikatakan di sini adalah milik Tuhan. Tapi sesungguhnya karena Dia Tuhan, Dia yang disembah, Dia berhak semuanya atas kehidupan kita. Karena itu saya ingatkan lagi pada saudara, ketaatan kepada Tuhan itu penting. Kalau persepuluhan ini dikatakan milik Tuhan, maka kita nggak berhak untuk keep persembahan persepuluhan itu. Ya kita berikan kepada Tuhan. Kekayaan kita semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Karena itu Tuhan berhak menggunakan berapapun dan apapun maksudnya Dia akan gunakan, itu terserah Tuhan, pemiliknya. Karena Dia adalah pemilik kekayaan kita. Jangan sampai apa yang bukan milik kita, yaitu miliknya Tuhan, itu mau kita miliki. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa sebetulnya semua harta kekayaan kita itu milik Tuhan? Karena kita ketika dipanggil pulang sama Tuhan, kita nggak bawa semuanya kok, saudara, betul nggak? Kalau milik kita dibawa sama kita, ya, dibuat sangu ke sorga gitu ya. Enggak loh, kita enggak bawa apa-apa. 1 sen pun enggak bisa saudara bawa. Artinya itu bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan yang dititipkan, dipercayakan untuk dikelola oleh kita. Karena Dia punya hak sepenuhnya atas segala kekayaan kita. Karena itu kalau Dia mau kita lakukan apapun, just do it. Taati saja. Jangan sampai pemilik kekayaan kita itu terhalang maksudnya karena ketidaktaatan kita. Ini urusannya jadi panjang, saudara. Karena urusannya bukan cuma sekedar ketidaktaatan, tapi ini urusannya sama Tuhan. Karena Dia pemilik hidup kita, pemilik kekayaan kita. Jangan sampai persembahan kita itu menjadi sebuah persembahan cemar di hadapan Tuhan. Ini bahaya. Saya ingin bacakan dari kitab Maleakhi pasal yang pertama, Maleakhi 1 ayat 7 sampai 8. Ini ayat yang terakhir. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Gak ngerti. Gimana aku mencemarkan? Ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu bagaimana dianggap mencemarkan? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Saudara, ketidaktaatan kepada Tuhan yang kita sembah itu sama dengan menghina Dia. Meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Wow, clear banget saudara, Tuhan ngomongnya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Bupati aja nggak berkenan, saudara, apalagi Tuhan. Kira-kira gitu. Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita mesti hati-hati dalam urusan ketaatan ini, saudara. Dalam peraturan di perjanjian lama, peraturan persembahan itu harus yang the best. Binatang harus bukan binatang yang tua sudah hampir mati, enggak. Binatang yang masih muda, yang masih segar, masih gemuk, yang the best yang dia punya, yang kita punya, itu yang kita mesti persembahkan. Bukan penyakit, bukan binatang yang berpenyakitan, bukan yang kakinya timpang, bukan yang matanya buta, bukan binatang yang sakit, itu yang enggak boleh Tuhan kasih. Ya. Semua yang the best, yang sehat, yang tidak pincang, itu yang Tuhan mau supaya kita berikan kepada Tuhan. Ini peraturannya. Makanya dikatakan dalam kitab Maleakhi pasal 1 ini, dikatakan pemberian yang menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Pemberian yang tidak the best kepada Tuhan itu, dikatakan pemberian yang cemar. Karena mencemarkan meja Tuhan. Karena meja Tuhan tidak boleh dihinakan. Saudara, ini clear banget. Dan Tuhan mengatakan, tidakkah itu jahat? Jahat di mata Tuhan.
Di mata manusia enggak. Di mata manusia enggak jahat. Tapi di mata Tuhan jahat. Karena itu kita mesti hati-hati dengan urusan ini. Ya, memberi persembahan bukan sekedar memberi, tapi harus memberi yang terbaik. Ya. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang persembahan yang terbaik. Ada seorang, ini kejadian benar, sebut aja namanya Pak Bas gitu ya. Dia ini orang dari agama seberang. Dari agama sepupu, kira-kira gitu. Dia pekerja keras, dia petani, dia menabung bertahun-tahun, berpuluh tahun, sehingga akhirnya dia bisa beli rumah, dan dia bisa mempersiapkan kuburan buat dia di halaman rumahnya. Dia sudah bikin lubang di halaman rumahnya. Satu malam Pak Bas ini bermimpi, didatangi seorang berjubah putih, lalu orang ini ngomong sama si Pak Bas ini, berikan rumahmu kepada orang yang membutuhkan. Perintahnya cuma gitu. Dia bingung, saudara. Loh, rumah saya cuma satu, kalau dikasihkan kepada orang yang membutuhkan, lah terus saya tinggal di mana, katanya. Dia coba berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin agama dia. Pemimpin agama dia cuma bilang, mimpi itu kan cuma bunganya tidur, enggak perlu dipikiri, katanya. Kemudian satu hari tetangga dia, orang janda, orang Kristen, mati, saudara. Tetangga dia mati. Pejabat desa bermusyawarah dan memutuskan, karena dia orang Kristen, dia tidak boleh dikubur di kuburan umum di desa dia. Wah, bingung. Keluarga si janda Kristen ini bingung. Terus Pak Bas ini ngelayat, datang ke rumah ibu janda ini. Pas dia datang ngelayat, dia lihat di dinding rumahnya ada gambar. Ada gambar orang pakai baju putih. Dia bilang, loh, ini kan yang di mimpi saya, katanya. Nah, saat itu dia baru ngerti, oh, ternyata yang disuruhkan oleh orang yang baju putih ini kepada saya, itu untuk memberikan kuburan, rumah masa depan dia, saudara. Akhirnya dia umumkan, pada waktu itu dia ngomong sama orang di situ, saya berikan kuburan saya untuk ibu ini. Jadi meskipun dia tidak boleh dikubur di pekuburan umum, tidak apa-apa, dikubur di halaman rumah saya aja. Karena tetangga, saudara, kubur di situ. Jadi ibu janda ini akhirnya dikubur di halaman rumahnya Pak Bas ini. Dari situ seminggu kemudian Pak Bas dan seluruh keluarganya ke gereja. Jadi orang Kristen. Karena dia baru ngerti yang ada di dinding rumahnya ibu janda ini adalah Yesus, Isa Al-Masih, yang sudah memerintahkan dia di dalam mimpinya untuk memberikan rumah kepada orang yang membutuhkan. Saudara, dari sini coba kita lihat betapa Tuhan itu memelihara, amin. Sampai mati pun janda Kristen ini dipelihara sama Tuhan. Tidak boleh dikubur, tidak apa-apa. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah perintahkan Pak Bas untuk menyediakan kuburan buat si janda ini. Jauh hari sebelumnya dia sudah bikin kuburan, ternyata buat tetangganya. Tuhan itu dahsyat. Ketaatan kita yang kita berikan kepada Tuhan ini jangan didasarkan pada apa yang kita punya. Kalau pada apa yang kita punya, kita selalu berkata nggak cukup, saudara, nggak cukup. Tapi kalau didasarkan pada ketaatan kita dan iman percaya kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan membuat damai sejahtera. Karena ketaatan itu yang diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah kalau Tuhan suruh, dia nggak pernah ngawur. Dia bertanggung jawab. Sampai matinya janda Kristen ini pun tetap Tuhan tanggung jawab. Hebat ya, luar biasa Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi saya katakan pada saudara, persembahan kita itu bukan berasal dari kelimpahan. Persembahan terbaik itu bukan berasal dari kelimpahan, tapi persembahan terbaik itu berasal dari iman, percaya kita yang mengatasi, yang mengalahkan fakta, ya, mengalahkan realitas
kekurangan kita. Realitasnya apa? Memang kita nggak cukup. Tapi kalau Tuhan suruh, marilah kita taati. Amin.